Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Sahbani. Saya merupakan mahasiswa Hukum Keluarga Islam A1 STAIN Sultan Abdurrahman. Dosen pengampu saya Ibu Yozi Rahmadini MSI, mata kuliah Sosiologi Keluarga. Adapun tujuan membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas UTS saya, yaitu dengan soal pertama, yaitu jelaskan perbedaan pola sosialisasi refleksif dan pola sosialisasi partisipatoris dalam keluarga. Berikan contohnya. Pola sosialisasi refleksif adalah pola yang ditandai dengan adanya hukuman terhadap individu yang melanggar aturan terhadap norma. Maksud dari pola ini adalah pola ini lebih menekankan kepada seorang anak yang harus menuruti kemauan orang tuanya. Contohnya, jika seorang anak memiliki kemauan untuk melanjutkan ke universitas perguruan tinggi yang dia sukai, maka di sini orang tua menekankan kepada pemilihan universitas yang telah ditentukan orang tuanya dan harus dituruti kemauan orang tuanya. Jika tidak, seorang anak itu harus diberi hukuman atau akan mendapat hukuman jika tidak menuruti kemauan orang tuanya. Kedua, pola sosialisasi partisipatoris, yaitu pola yang lebih memfokuskan kepada kebiasaan, adat, nilai dan norma tanpa adanya unsur kekerasan. Maksud dari pola ini adalah di sini orang tua tidak melakukan penekanan terhadap anak, tetapi memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan sesuatu. Seperti contohnya, yaitu jika seorang anak mengikuti perlombaan, dia dikasih pujian. Jika dia melakukan, contoh kedua, jika dia melakukan kesalahan, maka dia akan dikasih teguran. Soal nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 pola sosialisasi oleh orang tua dalam menanamkan disiplin pada anak-anaknya. Yang pertama itu otoriter. Di sini orang tua memilih kaidah-kaidah peraturan yang kaku dalam mengasuh anaknya. Yang kedua, demokratis. Pola ini adalah orang tua melakukan diskusi kepada anaknya sebagai sarana penjelasan dan alasan untuk membantu anaknya memahami mengapa anaknya harus mematuhi aturan yang telah dibuat oleh orang tuanya. Yang ketiga, permisif. Pola ini orang tua lebih membiarkan atau membebaskan seorang anak bertingkah laku semaunya atau memberi kebebasan untuk anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa adanya hukuman. Yang ketiga, yaitu soalnya sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih pola sosialisasi. Yang pertama itu menyamakan diri dengan pola sosialisasi yang dipergunakan oleh orang tua mereka. Yang kedua, menyamakan pola sosialisasi yang dianggap paling baik oleh masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, usia dari orang tua. Yang keempat, kursus-kursus.
Yang kelima, jenis kelamin orang tua. Yang keenam, status ekonomi. Status ekonomi juga mempengaruhi orang tua dalam menggunakan pola sosialisasi. Yang ketujuh, konsep peranan orang tua. Yang kedelapan, jenis kelamin anak. Ini sangat mempengaruhi juga, karena tingkah laku seorang anak itu baik laki-laki maupun perempuan itu berbeda. Yang ke-9, usia anak. Dan 10, kondisi anak. Soal yang keempat itu jelaskan 4 aspek yang paling dalam penanaman nilai-nilai atau proses sosialisasi agar tujuan pendidikan dapat tercapai di bawah ini. Yang pertama itu peraturan, sanksi, hadiah atau penghargaan, konsistensi. Peraturan merupakan suatu pedoman supaya agar anak bertingkah laku benar. Yang kedua itu sanksi. Sanksi merupakan hukuman kepada anak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh orang tuanya. Yang ketiga, hadiah atau penghargaan, yaitu suatu apresiasi atau suatu simbol seorang orang tua memberikan penghargaan kepada anaknya yang telah melakukan sesuatu hal yang baik atau terpuji. Yang keempat, konsistensi, yaitu derajat kesamaan atau kestabilan aturan-aturan yang telah dibuat oleh orang tua dengan aturan-aturan yang ada pada masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.